Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian ilmu masih membahas tafsir ringkas yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zain Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita niatkan hati kita dan luruskan niat kita untuk menimba ilmu dengan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zain Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz Ahmad Zain Hafizahullah Ta'ala, pada tafadhol maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan taufik darinya sehingga bisa melaksanakan beragam aktivitas. Di antaranya yang terakhir adalah kita menjalankan salat Isya berjamaah. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita dan memberi kita istiqamah untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita di sisa-sisa umur kita ini sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berikut para istri, keluarga, sahabat dan semua umat Islam yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali belajar bersama kita, meskipun ya agak malam ini ya, biasanya kita habis maghrib, mohon maaf karena di masjid kampung masih ada program berbuka dan pengajian jelang berbuka untuk puasa Syawal sambil memotivasi jamaah di kampung. Maka saya mohon izin untuk kita undur pengajian kita sampai sesudah salat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya. Pada malam hari ini insyaallah taala kita coba sedikit merenung berkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu yaitu Allah maka agungkanlah. Nah, pada kesempatan malam hari ini mari kita coba sedikit dengarkan sebagian penjelasan dari ulama. Semoga kita mendapatkan manfaat dan ilmu yang berguna. Di dalam tafsir Al-Muyassar, At-Tafsirul Muyassar, ya ayyuhal mutaghatti bisiyabih, wahai orang yang menutupi tubuhnya dengan bajunya, yang berselimut. Qum min madja'ik, bangkitlah dari tempat tidurmu. Fahadzirin nasa min azabillah, lalu berilah peringatan kepada umat manusia akan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala.
Wa khassa rabbak wahdah bitta'zimi wat tauhidi wal ibadah. Dan khususkan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala saja untuk mendapatkan pengagungan, pengesaan dan hak untuk diibadahi. Jadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu itu satu-satunya zat yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dimuliakan, satu-satunya zat yang ditauhidkan, diesahkan, dan satu-satunya zat yang diibadahi. Wa tahhir thiyabaka minan najasat. Begitu pula sucikan pakaianmu dari segala najis. Fa inna taharatal zahir min tamami taharatil batin. Karena kesucian lahir kita ini, badan kita, pakaian kita, tubuh kita yang suci merupakan kesempurnaan dari kesucian hati dan batin kita. Wadum ala hajril asnami wal awthani wa a'mali syirki kulliha. Dan tetaplah engkau menjauhi segala bentuk berhala, segala bentuk sesembahan selain Allah, dan segala perbuatan kesyirikan tanpa terkecuali. Tetaplah engkau menjaga jarak, menjauhi, menghindari segala bentuk berhala, segala bentuk sembahan selain Allah, dan segala bentuk perbuatan syirik tanpa terkecuali. Fala taqrabuha. Jangan kau dekat-dekat dengan berhala, dengan patung, dengan sembahan-sembahan selain Allah. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan syirik. Wala tu'til atiyah. Jangan kau berikan pemberian-pemberian kepada mereka. Dan dalam rangka wali mardati rabbika fasbir 'alal awamiri wan nawahi. Dalam rangka menggapai keridhaan Allah, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan perintah Tuhanmu yaitu Allah, dan menjauhi larangan-larangan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini tentu ditujukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini juga berlaku bagi kita. Artinya kita diperintah supaya memuliakan, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah kita, menjauhi segala bentuk patung, berhala, sembahan-sembahan tauhid selain Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan bersabar dalam menjalankan tugas agama ini. Ini tafsir dari At-Tafsir Al-Muyassar. Begitu pula dalam tafsir As-Sa'di, di antaranya ringkasannya adalah wa rabbaka fakabbir ay 'azimhu bitauhid. Agungkan Allah, agungkan Tuhanmu itu yaitu Allah bitauhid, dengan bertauhid kepadanya. Wa ja'al qasdaka fi indzarika wajh Allah, dan jadikan tujuanmu ketika engkau menyampaikan peringatan kepada umat manusia itu semata-mata menggapai wajah Allah yang maha mulia. Wa an yu'azzimahul ibadu wa yaqumu bi'ibadatihi, dan hendaknya pula setiap hamba Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan peribadatan kepadanya. Begitu pula dalam tafsir yang lainnya, di antaranya tafsir Al-Baghawi, wa rabbaka fakabbir 'azzimhu amma yaquluhu 'abadatul awsan. Agungkan Allah Subhanahu wa taala, muliakan Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala ucapan perbuatan orang-orang penyembah berhala. Begitu pula dalam tafsir Ibnu Katsir, ay 'azim wa rabbaka fakabbir ay 'azim, agungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi,
wa rabbaka fakabbir ay sayyidaka wa malikaka wa musliha. Ini terpotong nih. Intinya, agungkan Tuhanmu, agungkan zat yang merajai dan memilikimu, zat yang memperbaiki dirimu. Diperintah kita supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir yang lain, tafsir At-Tabari, wa rabbaka fakabbir wa rabbaka ya Muhammad fa'azzim bi'ibadati. Maka Tuhanmu itu ya Allah, ya Muhammad, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, agungkan Tuhanmu itu dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepadanya semata. Warraghbah ilaihi fi hajatika duna ghairihi minal alihah wal andad. Dan jadikanlah Tuhanmu Allah itu sebagai tujuanmu dalam menginginkan segala pemenuhan kebutuhanmu. Jangan engkau tuju kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan lain dari tafsir Ibnu Ashur, wa rabbaka fakabbir, kata rabbak itu adalah maf'ul dari fi'il kabbir. Kata rabbaka itu strukturnya atau susunannya ditaruh di depan. Quddima ala amilihi li ifadatil ikhtisas. Di balik susunannya wa rabbaka fakabbir menunjukkan makna pengkhususan. Artinya la tukabbir ghairah. Jangan engkau mengagungkan siapapun atau apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang melakukan pengagungan kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih demikian berkaitan dengan kalimat wa rabbaka fakabbir. Nah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam kalimat itu Allahu Akbar. Takbir, fakabbir, agungkan Allah, itu dengan kalimat Allahu Akbar. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Artinya bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala akbaru min kulli syai'in fi hadzal wujud. Allah itu maha besar, jauh lebih besar dari seluruh makhluk yang ada. Wa a'zamu wa ajallu wa a'azzu wa a'la min kulli ma yakhturu bil bali aw yatasawwaruhu al khayal. Allah itu jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung, lebih besar dari segala makhluk yang terbersit dalam benak setiap orang. Silakan panjenengan menggambarkan makhluk itu apa saja. Yang dalam benak kita yang paling gede apa? Yang kita ketahui. Ya, gak bisa kita menjangkau jemaah. Gak bisa kita menjangkau. Makhluk saja kita gak ngerti. Yang paling besar itu apa? Dalam penglihatan kita. Kita mengetahuinya karena pemberitahuan. Tapi kan kita tidak melihat. Betul bahwa makhluk yang terbesar adalah arsy, kemudian kursi, kemudian langit dan seterusnya. Tapi kan kita gak melihat. Seberapa besar arsy, seberapa besar kursi, kita nggak bisa melihat. Jamaah, langit yang kita pun tidak bisa menjangkau, para ilmuwan pun tidak bisa menjangkau sampai hari ini. Dibandingkan dengan kursi, ya, ibarat hanya gelang kecil yang dilempar di gurun pasir, yang luas, ibarat sejauh mata memandang. Begitu pula kursi ini kalau dilempar dibandingkan dengan arsy Allah, ibarat cuman gelang yang dilempar di padang pasir gurun Sahara yang seluas mata memandang.
Tidak bisa kita bayangkan jamaah. Bumi saja kita tidak mampu melihat seberapa besarnya secara pasti. Apalagi langit, apalagi 7 lapis. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan Allah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk yang luar biasa besarnya ini. Maka kalimat fakabbir, agungkanlah Allah, itu tidak main-main jamaah. Kita diperintah supaya bertakbir. Kita diperintah supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menyatakan, "Falaysa at-takbiru kalimatan la ma'nan laha." Bacaan takbir itu bukan sekedar kalimat tanpa makna. Sekedar kita lantunkan kemarin pada malam Idul Fitri atau pagi hari atau saat kita hendak pergi ke tempat salat Idul Fitri kita bertakbir. Atau ketika seorang muadzin bertakbir, yang ketika iqamah, ketika kita sholat, ketika kita berzikir, bukan sekedar kita mengucapkan takbir jamaah. Tetapi atau sekedar aw lafzatan la madmuna laha, atau sekedar ucapan zikir yang tidak mengandung makna, bukan. Bal hiya kalimatun azimun sya'nuha. Tapi kata Allahu Akbar atau kalimat Allahu Akbar ini satu kalimat yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Rafi'un qadruha, sangat tinggi kedudukannya. Tatadammanu al-ma'ani al-jalilah, mengandung makna yang sangat agung. Wal madrulatil amiqati, mengandung hal-hal petunjuk-petunjuk yang sangat detil. Wal maqasid as-samiyah ar-rafi'ah, dan tujuan-tujuan yang sangat mulia lagi tinggi. Maka disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 111, wa kabbirhu takbira, maka agungkan Tuhanmu, dia Allah, takbira, dengan seagung-agungnya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wa'azzim rabbaka ya Muhammad, agungkan Tuhanmu wahai Muhammad, bima amaraka an tu'azzimahu bihi min qaulin wa fi'lin, dengan cara melakukan ucapan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan dirinya. Wa ati'hu fima amaraka wa nahaka, dan taatilah Allah dalam segala perintah dan larangannya. Sehingga fa fi hadza isyaratun ila anna ad-din kullahu yu'addu tafsilan di kalimah Allahu Akbar. Jamaah, kalau kita renungkan dan kita perhatikan bahwa semua amalan kita ini, semua ibadah kita ini sesungguhnya adalah rincian dari kalimat Allahu Akbar. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berbuat kebaikan. Semua ini ternyata rincian dari bentuk Allahu Akbar, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengagungkan Allah, maka dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk amal ibadah dia. Fal muslimu yaqumu bit ta'ati jami'iha wal ibadati kulliha. Setiap muslim yang menegakkan seluruh amal ketaatan, melakukan seluruh amal peribadatan, sesungguhnya itu adalah takbiran lillah wa ta'ziman li sya'nihi wa qiyaman bihaqqihi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengagungkan, memuliakan dan menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah, ketika seseorang merenungkan makhluk ciptaan Allah yang kita tidak mungkin bisa mengetahui secara pasti, para ilmuwan sampai hari ini pun tidak tahu seberapa luas alam raya semesta ini. Kita ini berada di galaksi Bima Sakti yang sekian banyak miliar mungkin planet dan bintang. Di luar itu ternyata ada galaksi-galaksi lain yang jumlahnya jutaan juga. Itu baru di bawah langit pertama.
belum lagi di atasnya, belum lagi di atasnya. Tidak akan pernah tahu jamaah. Ketika kita sadar, kita tidak bisa menjangkau, mengetahui makhluk Allah di alam raya yang sangat banyak, sangat besar ini. Kita tidak mampu. Berarti makhluk Allah ini sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, tak terbatas menurut perhitungan manusia. Kita sadar itu. Lalu kita sadar pula ternyata kita ini makhluk yang sangat-sangat super kecil. Coba lihat, kita dibandingkan bumi seberapa gedenya, nggak ada apa-apanya bumi. Bumi dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya. Matahari dibandingkan dengan planet-planet yang lain, yang jumlahnya jutaan, miliaran itu, nggak ada apa-apanya sama. Bagaimana dengan galaksi Bima Sakti? Bagaimana dengan galaksi-galaksi yang lain? Bagaimana dengan yang di luar jangkauan ilmuwan saat ini? Berarti kita sadar bahwa makhluk Allah itu betapa besarnya. Kita tidak bisa menjangkau. Yang kedua, kita sadar betapa kita ini kecil, lemah, tidak mampu apa-apa. Kalau kita sadar dua hal ini, kita akan sadar betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tidak mungkin kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah saja kita tidak mampu menjangkaunya. Bagaimana dengan Allah Zat yang maha besar, yang jauh lebih besar dari seluruh makhluk yang ada, jauh lebih tinggi dari seluruh makhluk yang ada. Kesadaran seperti ini jamaah membuat kita akan tahu diri. Mengapa di akhir Ramadan kita dianjurkan, diperintahkan supaya bertakbir? Jangan sombong, jangan merasa hebat. Kalau kita bisa melakukan amal-amal kebaikan, semua itu nikmat karunia dan taufik dari Allah. Agungkan Allah, jangan busungkan dada, jangan besarkan kepala. Kita ini nggak ada apa-apanya jemaah. Terlalu lemah, terlalu kecil. Maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Itu dia kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau setiap orang sadar akan hal ini, sadar bahwa dirinya lemah, sadar bahwa makhluk Allah ini betapa banyak, betapa besar, betapa tinggi yang tidak mungkin bisa kita jangkau. Bagaimana dengan Allah? Tidak mungkin. Padahal Allah itu akbar, jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dari seluruh makhluk yang ada yang tidak mungkin bisa kita jangkau. Dengan kesadaran seperti ini, fa insyaallah taala setiap muslim akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, akan menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh, akan menjadi hamba-hamba Allah yang rendah hati dan tidak sombong jamaah. Nah, sebagai faedah dari beberapa ungkapan, sebagian potongan-potongan penjelasan ulama ahli tafsir wa rabbaka fakabbir tadi, maka kalau kita sadari jamaah, seluruh aktivitas kita sehari-hari ternyata kita diperintah supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, mari kita cek. Ternyata bacaan Allahu Akbar itu zikir yang paling sering kita baca. Mari kita cek. Kapan kita baca Allahu Akbar? Kapan? Setiap memulai salat. Takbiratul ihram. Ketika kita tadi sadar jamaah bahwa makhluk Allah ternyata begitu banyak, begitu besar, begitu tinggi yang tidak ada seorang pun sampai hari ini, hatta para ilmuwan dengan teknologi canggihnya, tidak tahu pakai apa itu namanya, mencoba untuk mengetahui seberapa luas dunia raya ini, nggak sampai, nggak bisa, nggak ketemu jamaah, nggak akan pernah bisa. Betapa makhluk Allah itu besar, luas, tinggi. Lalu kita sadar ternyata manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Betul, lemah. Setelah kita sadar dua hal ini, mestinya sadar ketiga apa? Yakin bahwa Allah jauh lebih besar yang tidak akan pernah mungkin bisa dijangkau oleh setiap manusia.
Kalau seperti ini berarti ketika kita sholat Allahu Akbar, kita sedang menyebut Allah Maha Besar. Mohon maaf, ini sekedar memudahkan kita memahami. Ketika penjenengan menghadap seorang mungkin pejabat, penguasa, orang hebat, orang top ini, oh pokoknya tokoh, kaya, pejabat, penguasa, pokoknya luar biasa. Beranikah kita macam-macam? Mesti kita akan tunduk, mesti kita akan tenang, mesti kita akan memakai baju yang baik, kita akan pokoknya semuanya dipersiapkan. Begitu pula ketika kita sholat jamaah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha sempurna. Makanya kita diperintah supaya membaca Allahu Akbar. Tahu dirilah kita ini betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah, betapa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha untuk apa? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Maka kita bersuci dari hadas, ya, dari najis, dari kotoran ketika kita sholat. Kita diperintah supaya memakai baju yang baik, pakaian yang bagus, menutup aurat dan seterusnya. Kita diperintah supaya begini begitu. Ini semua dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar gerakan, bukan sekedar ucapan, tapi betul-betul hendaknya kita coba, kita renungkan dan kita hayati jamaah. Betapa Allah maha tinggi, maha besar. Allahu Akbar saat kita sholat. Nah, ketika sholat itu berapa takbir yang kita baca? Salat subuh 2 rakaat berapa? Salat maghrib 3 rakaat berapa? Salat isya 4 rakaat berapa? Kalau sehari semalam 5 kali salat berapa? Ternyata banyak takbir yang kita baca. Ya, banyak yang kita baca. Belum lagi sesudah salat kita membaca zikir kita, takbir lagi ada. Belum lagi seorang muadzin setiap hari berapa kali dia mengucapkan takbir? Sehari ada berapa kali azan? Sehari semalam berapa kali? 5 apa 4? 6 lah. Kan subuh 2 kali. Perkara diamalkan apa tidak, syariatnya ada itu. Ya enggak? Sebelum subuh kan ada. Ya, azan awal, lalu azan subuh. Berarti 6 kali. Coba 6 kali, yang jadi muadzin siapa? Pernah ngitung enggak itu? Lafaz takbirnya. Hitung coba. Belum lagi kalau iqamah. Nah, iqamahnya itu 5 kali. Ya, iqamahnya 5 kali, adanya 6 kali. Belum lagi ya takbir ketika sholat. Itu baru sholat wajib. Sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ghair muakkadah. Belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat duha, belum sholat qiyamul lail, belum sholat yang lain. Nah, setiap hari berapa banyak takbir yang kita baca. Ternyata semua ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Belum zikir kita. Iya jamaah. Jadi kita diajari supaya memuliakan, mengagungkan Allah di satu sisi. Di sisi lain sadar dirilah kita, jangan sombong kita. Makanya kalau ada orang sombong itu aneh jemaah. Sedangkan juga disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih pelihara itu kesombongan, meskipun seberat zarrah. Ya, ketika adzan, ketika iqamah, ketika sholat, terlalu banyak kita membaca takbir. Itu disyariatkan membaca takbir. Kapan lagi kita disyariatkan supaya membaca takbir? Ketika melihat hilal. Ada doa ketika melihat hilal. Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami wat taufiq was salamati wal islami wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ada anjuran ketika melihat bulan, kita melihat Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar. Begitu pula ada anjuran bertakbir. Di antaranya adalah kemarin itu ya, ketika walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir Ramadan, masuk bulan Syawal malam harinya atau pagi harinya, atau ketika kita hendak pergi ke musalla, tempat salat Idul Fitri.
Kita diperintah supaya bertakbir. Begitu pula nanti ketika memasuki bulan Dzulhijjah, kita diperintah supaya memperbanyak takbir. Bahkan sejak hari pertama bulan Dzulhijjah kita sudah diperintahkan supaya bertakbir. Disebutkan dalam hadis, ma ahalla muhillun qattu wala kabbara mukabbirun qattu illa busyira. Tidaklah orang yang membaca tahlil, membaca kalimat tauhid, tidak pula orang yang membaca takbir Allahu Akbar, membaca la ilaha illallah, kecuali dia diberi kabar gembira. Qila, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bil jannah, apakah diberi kabar gembira dengan jannah? Qal na'am, betul. Dianjurkan supaya membaca takbir. Begitu pula ketika seseorang naik kendaraan, bagaimana doa kita kalau kita hendak safar naik kendaraan? Kita diantaranya diperintah supaya membaca takbir di antara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu kita baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu di antara doa ketika kita naik kendaraan, ketika kita hendak pergi safar. Begitu pula kita diperintah supaya bertakbir saat kita berjalan mendaki. Ketika jalan itu mendaki, kita diperintah supaya bertakbir. Mendaki dalam arti misalnya memang jalannya mendaki, atau kalau kita sekarang ketika naik pesawat itu kan ada saat take off ya, kan naik tuh. Itu juga dianjurkan kita membaca takbir. Begitu pula kita diperintah supaya bertakbir ketika kapan? Ketika hendak menyembelih kurban. Ada zikir bertakbir sebelum menyembelih kurban. Di antaranya bismillahi wallahu akbar. Ya, ada doanya seperti itu. Bismillah, Allahu akbar. Begitu pula ketika kita mendengar berita yang menggembirakan, ternyata disunnahkan pula, disyariatkan membaca takbir. Kita mendengar sesuatu yang menyenangkan, berita yang menggembirakan, maka dianjurkan pula kita membaca takbir. Dalilnya mana? Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini kelak akan menjadi mayoritas penghuni surga. Ya, di antaranya potongan dalam hadis yang panjang, arju an takunu thulutsa ahlil jannah. Aku berharap kalian besok, ya umat Islam, menjadi sepertiga penghuni surga. Fakabarna, kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Faqala arju an takunu nisfa ahlil jannah. Lalu Nabi juga melanjutkan sabdanya, aku berharap kalian menjadi separuh penghuni surga. Fakabbarna, kami pun bertakbir. Ini anjuran supaya kita bertakbir. Di dalam riwayat yang lain, fahamidna wa kabbarna, kami memuji Allah dan kami bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah, bertakbir pula dianjurkan ketika kita melihat kebakaran. Ya. Kalau kita mendengar berita yang menggembirakan, berita baik buat umat Islam, kita diperintah supaya bertakbir. Saat mendengar atau melihat kebakaran, maka kita diperintah supaya bertakbir. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hariq", jika kalian melihat api yang menyala, kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Fa innat takbira yutfi'u. Karena takbir itu dengan sebab takbir akan bisa memadamkan api. Begitu pula kita dianjurkan bertakbir. Di antaranya adalah ketika kita melaksanakan salat jenazah. Iya, salat jenazah. Kita ada takbir di situ. Takbir awal, kedua, ketiga, keempat. Begitu pula ketika kita salat Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan pula selain takbiratul ihram, selain takbir-takbir perpindahan atau intiqal. Rakaat pertama dianjurkan berapa kali takbir? 7 kali. Rakaat kedua 5 kali.
Begitu pula kita dianjurkan memperbanyak bacaan takbir, di antaranya tadi selesai salat. Ada 33 atau mungkin 34 ya. Sebelum tidur juga demikian. Kita dianjurkan supaya membaca takbir 34 kali. Begitu pula ternyata bacaan takbir ini termasuk zikir-zikir yang tergolong dalam al-baqiyatus salihat, yaitu 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini termasuk zikir-zikir yang tergolong al-baqiyah as-salihah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sesungguhnya ketika kita dianjurkan bertakbir pada akhir Ramadan dan awal Syawal, begitu pula kita diperintah supaya bertakbir mengagungkan Allah tadi, wa rabbaka fakabbir. Karena perintah kepada Nabi SAW itu berlaku juga perintah kepada kita umat Islam. Termasuk ternyata dalam keseharian kita ini dianjurkan supaya membaca takbir. Apa jamaah? Karena kita diperintah supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana maqsudus shalah az-zikr. Kalau kita lihat contoh di antaranya, tujuan salat itu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajaba an ya'rifa qadral madhkur. Kalau kita salat nih kan tujuannya supaya mengingat siapa? Mengingat Allah. Karena kita diperintah supaya ingat Allah, mestinya kita pun mengetahui seberapa ketinggian, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ingat. Mestinya kan begitu. Dan dengan cara seperti ini, ketika seseorang mengenal Allah dengan benar, betul-betul ma'rifatullahnya dia betul, maka dia akan semakin tahu betapa Allah itu betul-betul maha sempurna. Lalu pun dia akan berusaha menjaga adab, menjaga etika ketika dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah salat. Ketika salat itu tujuannya untuk aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku Allah. Sementara kita ngerti Allah itu Al-Khaliq. Makhluknya saja kita tidak bisa menjangkau, bagaimana dengan Al-Khaliq? Tidak akan pernah mungkin kita bisa meliputinya dan memahaminya serta mengetahuinya. Makanya ketika awal salat kita buka dengan bacaan Allahu Akbar, menunjukkan bahwa Allah betul-betul maha besar dan maha agung, serta Allah lah satu-satunya zat yang boleh sombong, karena Allah zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Sehingga orang yang salat, berdiri, ruku, sujud, semua itu ia kerjakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh adab dan penuh kerendahan diri, karena sedang menghadap Allah zat yang maha tinggi, zat yang besar, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna. Ketika seseorang sadar diri akan seperti ini, sadar dirinya siapa, sadar siapa yang ia sembah saat itu, maka dia akan berusaha menjaga salat itu sebaik mungkin. Mulai dari taharahnya, dia menjaga kebersihan dari kotoran, dari najis, dari hadas. Dia berusaha menjaga kebersihan badannya, pakaiannya, tempatnya. Berusaha menjaga kebersihan hatinya dari segala tujuan-tujuan yang tidak betul. Dan dia berusaha untuk menyibukkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis, farriq qalbah lillah. Maka fokuskan hatimu hanya untuk Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Saat kita salat, karena saat itu kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu sedikit gambaran atau sedikit penjelasan tentang perintah supaya mengagungkan Allah, betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa besarnya Allah, maha besarnya Allah yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Ya, bayangkan saja nggak bisa, tidak akan pernah bisa, karena memang tidak mungkin, tidak akan pernah bisa. Ya, maka mari kita coba lihat, sudahkah selama ini kita mengagungkan Allah dengan sesungguhnya? Jangan-jangan bacaan takbir yang kita lantunkan itu belum bisa betul-betul mengagungkan Allah. Jangan-jangan lebih didominasi oleh sekedar lantunan bacaan, lantunan suara yang indah, atau irama dan lagu yang bagus. Dan Allahul Musta'an, yang kita lihat sebagian kenyataan di daerah kita, justru ketika saat-saat Allah mesti diagungkan itu, ternyata lafaz takbir, bacaan mulia takbir ini kadang dicampur adukkan dengan hal-hal yang tidak betul. Pernahkah melihat orang yang membaca takbir sambil mengusung berhala? Pernah nggak? Pernah nggak? Itu patung itu loh. Pernah? Loh, biasanya kan orang bawa patung, ada patung unta, ya. Pernah nggak itu? Lalu dia takbir di jalan tuh, di arah itu. Bukankah tadi di dalam tafsir, ya, wa rabbaka fakabbir, azimhu bitauhid, agungkan Allah dengan bertauhid. Dalam tafsir yang lain disebutkan tadi, ya, perhatikan, waddum ala hajril asnam, tetaplah engkau menjauhi, menghindari segala bentuk patung, berhala. Ini patung untuk maskot Pak, bukan untuk disembah. Iya, sama saja. Anda membuat untuk apa? Belum lagi diiringi dengan musik, belum lagi dengan joget. Mestinya kita diperintah supaya mengagungkan Allah, tapi kadang tidak sadar kita ini merendahkan syariat, syiar dan simbol-simbol Islam, jamaah. Makanya pentingnya kita duduk belajar, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca penjelasan para ulama, supaya amalan kita ini enggak keliru. Dugaan kuat kita, niat mereka bagus, tapi niat yang bagus tidak serta-merta membuat benar itu amalan, karena ternyata justru menyimpang. Semestinya kita diperintah supaya merenung, membaca Allahu Akbar, betul-betul mengagungkan Allah. Tapi bagaimana mungkin kita membaca Allahu Akbar sementara justru kita membuat patung? Padahal membuat patung dilarang. Ya, meskipun tidak disembah, bukankah ini salah satu sebab? Ya, maka saddud dzari'ah, kita dilarang dalam rangka apa? Tindakan preventif. Jadi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari, kalau mungkin selama ini, atau kadang kita lihat di sebagian masjid, ya, orang bertakbir hanya rebutan, ingin takbir, ingin rebutan mic. Ya, ya, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menunjukkan suara kita yang bagus. Silahkan dengan suara yang bagus, karena kita sedang beribadah, selama tidak berlebihan. Tapi niat kita, jadi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari, karena kemarin masih anget nih bulan Ramadan, lalu di akhir Ramadan biasanya kita bertakbir. Sudahkah kita mencoba ketika kita bertakbir betul-betul dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir? Atau jangan-jangan masih ada unsur-unsur lain yang barangkali karena ketidaktahuan kita, atau barangkali karena pengaruh-pengaruh lain, sehingga kita ikut-ikutan mencampur adukkan amal ibadah ini dengan hal-hal yang tidak betul. Maka mudah-mudahan ini sebagai nasihat bagi kita semuanya, sebagai evaluasi, sebagai introspeksi, dengan harapan semoga ke depan ketika kita bertakbir betul-betul kita berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat,
dan taufiknya untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pula Allah memperbaiki kita, saudara-saudara kita dan umat ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya, karena semua rincian ibadah ini sesungguhnya dalam rangka memuliakan, meninggikan, mentauhidkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.